Ya, rumah ibadah ini bernama Gereja Misi Injil Indonesia, ada di Samarinda tahun 1985. Kemudian pembangunan gereja ini dibangun mulai tahun 1998. Nah, untuk jumlah jemaatnya sampai sekarang sekitar 40 kepala keluarga atau sekitar kalau di jumlah ya sekitar 100 jiwa itu, iya. Nah, kemudian mengenai persahabatan dalam keberagaman, Pak, bagaimana di dalam gereja ini? Kalau dalam gereja ini, karena gereja ini bukan gereja, istilahnya bukan gereja suku ya, artinya memang banyak gereja-gereja yang seperti di Jawa ada gereja GKJ, itu khusus untuk Jawa, kemudian ada gereja Batak, itu memang gereja untuk suku Batak, tetapi gereja ini adalah gereja yang multi etnis, ada jemaatnya, ada orang Batak, ada orang Nias, ada orang Madura pun ada, kemudian orang Jawa, banyak orang Jawa, orang Dayak pun juga, sehingga multi etnis. Persahabatan yang ada di sini memang kita terbangun karena memang dalam ajaran Kristen memang mengutamakan kasih ya, sehingga di hadapan Tuhan itu semua suku sama ya, sehingga persahabatan terjalin, dan terjalin ini kemudian juga memang ada beberapa hal yang bisa membuat kita bisa lebih akrab lagi karena satu sama lain ada saling mengerti ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, ini terkait pembangunan, Pak ya. Apakah ada, Pak, tantangan yang dihadapi selama proses pendirian rumah ibadah ini? Jika ia bisa jelaskan, Pak, tantangannya itu seperti apa? Iya, tantangan pasti ada ya, tantangan terutama membangun. Tantangan yang paling urgent itu adalah masalah dana. Kita pada waktu itu mau membangun ini memang ya tidak punya dana sedikit pun ya, tetapi ada salah satu donatur yang memberikan dana ya, itulah kemudian kita semangat untuk bisa memberikan mendirikan ini, membangun ini, dan juga kita bukan hanya semangatnya saja, tapi juga berusaha bagaimana dana itu bisa terkumpul dengan cara ya kita mengirimkan beberapa ya kepada orang-orang yang mungkin terbeban untuk bisa membantu pembangunan ini sehingga pembangunan bisa terwujud. Iya. Kemudian apakah rumah ibadah ini pernah melakukan kegiatan bersama, Pak, atau kerjasama dengan rumah ibadah lainnya dari agama yang sama? Jika iya, apa kegiatan yang dilakukan dan seberapa rutin dilakukan, Pak? Kalau untuk dengan sesama agama atau sesama gereja, kita sering melakukan terutama ketika waktu SMP 1 masih ada di Bayangkara, ini seringkali dipakai untuk ibadah anak-anak. Kemudian juga organisasi-organisasi Kristen juga yang lain itu seringkali juga kita gunakan di tempat ini. Kalau rutinnya mungkin tidak ada yang rutin ya, sifatnya semua insiden. Mungkin kalau ada beberapa mahasiswa Unmul, ada mahasiswa dari kesehatan yang mereka minta izin untuk memakai gereja ini untuk ibadah, seringkali kita pakai. Kalau dengan agama lain mungkin kita tidak, ya mungkin agak sulit ya. Tetapi kalau dengan masyarakat sekitar, kalau ada gotong royong, ya warga jemaat sini juga mendukung. Selain mendukung dana, kita pun juga ikut bekerja untuk gotong royong kebersihan lingkungan. Menurut Bapak, apakah yang bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia ini, Ya. Pak? Untuk menjaga keharmonisan, saya rasa untuk bisa terjaga itu ya saling toleransi itu yang sangat penting, dan juga saling mengerti satu dengan yang lain, dan juga ada kerjasama sehingga hal-hal yang mungkin kurang bisa menjadi pemicu itu lebih baik kita komunikasikan dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan mereka saling mengerti. Itulah yang mungkin bisa untuk menjaga keharmonisan dari toleransi beragama di Indonesia atau katakanlah kebinekaan yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana praktek Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia saat ini, Pak? Apakah sudah baik? Saya mohon penjelasan dari Bapak. Ya, saya rasa sudah baik ya, sudah baik. Kalau
sangat baik, mungkin kurang ya, karena ya orang katakan tidak ada gading yang tidak retak ya, sehingga praktek untuk kebinekaan di Indonesia saya rasa sekarang ini sudah mulai baik juga ya, karena antar satu dengan yang lain itu sudah bisa saling mengerti dan juga ada kerjasama satu dengan yang lain, terutama umat beragama maupun juga antar suku ya, mereka juga saling mengerti. Apalagi seperti di Indonesia, di Kalimantan Timur ini atau khususnya di Samarinda ini kan multi etnis. Nah di Samarinda ini praktek untuk kebinekaan, kerjasama antar kebinekaan ini sangat baik sekali, saya rasa seperti itu. Iya, perkenalkan nama saya Toto Marnata. Saya di gereja ini selaku Majelis Komisi Rumah Tangga dan Perkunjungan. Nah, tugas kami untuk Komisi Rumah Tangga dan Perkunjungan ya tugasnya adalah untuk menjadwal ibadah keluarga dan juga ada kunjungan-kunjungan kepada jemaat yang memang yang mungkin memerlukan, misalnya yang sakit, kemudian mungkin ada yang mau pindah rumah ataupun mungkin yang lain, yang penting itu kita kunjungi, ataupun juga jemaat yang seringkali jarang sekali hadir sehingga kita kunjungi supaya mereka juga lebih aktif lagi.